Om Swastiastu. Selamat pagi untuk Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Igede Sukodiatmiko, nomor NIM 2019 013 0016. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi biaya proyek, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengenalan estimasi biaya. Estimasi biaya merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatu proyek. Semua biaya proyek diestimasi untuk mempersiapkan penawaran dalam bentuk sebagai berikut. 1. Kontrak lamsam. 2. Kontrak harga satuan. 3. Kontrak negosiasi dan harga maksimum yang dijamin atau guaranteed maximum price. Dan yang keempat, kontrak biaya plus atau cost plus kontrak. Adapun tipe-tipe dari estimasi biaya dapat dibagi menjadi tiga. Di antaranya, satu, estimasi biaya konseptual dikembangkan dengan menggunakan data proyek yang tidak lengkap. Dua, estimasi biaya rinci atau estimasi biaya detail disiapkan dengan menggunakan gambar lengkap dan spesifikasi. Dan yang ketiga, estimasi biaya semi rinci atau semi detail digunakan untuk kontrak harga maksimum yang dijadikan untuk memiliki elemen estimasi konseptual yang rinci. Tipe-tipe dari estimasi biaya antara lain satu, estimasi awal. Estimasi awal dapat dikembangkan oleh kontraktor atau arsitek berdasarkan informasi yang terbatas dan disusun dengan cukup cepat. Estimasi ini dapat diharapkan menjadi pasti, juga tidak selalu akurat. Disebut sebagai anggaran atau skema estimasi atau estimasi konseptual. Yang kedua, estimasi terperinci atau detail estimate membutuhkan waktu paling lama untuk dipersiapkan. Menghabiskan biaya paling banyak bagi kontraktor dalam hal sumber daya personel dan penyelesaian, dan menghasilkan angka akhir yang paling akurat. Biaya gambar dan spesifikasi yang telah selesai 90 sampai dengan 95% dikaitkan dengan estimasi terperinci. Estimasi rinci diperlukan untuk proyek yang merupakan penawaran lamsam. Yang ketiga, estimasi semi terperinci atau semi detail estimate. Estimasi harga maksimum yang dijamin dan kontrak GPM atau harga maksimum yang dijamin atau juga disebut guaranteed maximum price yang dihasilkan adalah campuran anggaran dan estimasi terperinci. GPM sering disiapkan saat proyek dinegosiasi setelah menyelesaikan tahap pengembangan desain atau WDD. Work Breakdown Struktur atau WBS. Work Breakdown Struktur atau WBS adalah struktur rincian kerja garis besar awal dari item pekerjaan penting yang akan memiliki pertimbangan biaya atau jadwal terkait. Sebelum quantity take off dan harga yang rinci disiapkan, estimator harus mengembangkan gambaran umum ini dari semua pekerjaan yang akan dimasukkan di work breakdown struktur. Work breakdown struktur akan terus berkembang selama proses estimasi penjadwal dan pengembangan subkontrak. Saat estimator menyelesaikan proyek lebih dalam, akan ada beberapa level berikut yang lebih rinci dari work breakdown struktur. Pada fase penyusunan awal work breakdown struktur ini, dapat bagi estimator untuk memisahkan lingkup pekerjaan langsung versus subkontrak. Quantity take off atau QTO. Setelah struktur rincian kerja atau WBS dikembangkan, estimator mengambil kuantitas material secara langsung dari gambar. Estimator menyiapkan quantity take off dengan melakukan pengukuran rinci dan jumlah setiap item pekerjaan yang dipilih untuk dilakukan sendiri. Proses quantity take off dimulai dengan urutan item pekerjaan yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Pengorganisasian pekerjaan estimasi dengan cara ini nantinya akan dibantu dengan penyusunan jadwal dan akan dibantu juga dengan pengembangan sistem pengendalian biaya proyek. Jumlah bahan yang dihitung dan diukur harus dikonversi secara matematis ke unit yang dapat dibeli yang sesuai dengan harga unit standar. Selanjutnya, penetapan harga atau pricing.
Penyesuaian harga subkontraktor dan strategi tenaga kerja langsung, struktur overhead job site, dan perhitungan biaya adalah keputusan kontraktor yang akan menentukan estimasi paling tepat untuk kondisi tersebut saat itu. Estimator tidak boleh memulai penetapan harga sampai semua bahan diidentifikasi dan dicatat dalam lembar kuantitas. Setelah semua kuantitas selesai dihitung, estimator harus mulai menentukan harga tenaga kerja dan bahannya langsung. Selanjutnya, pricing cell forming work. Produktivitas tenaga kerja langsung adalah item yang paling sulit untuk diperkirakan dan oleh karena itu dianggap sebagai item paling berisiko dalam estimasi. Kontraktor yang dapat memperkirakan beberapa jam yang dibutuhkan melakukan tugas, tidak ada aturan dan mereka hanya dapat mengelola bukan mengontrol produktivitas lapangan yang aktual. Penetapan harga pekerjaan yang disubkan ke kontraktor. Sumber harga subkontraktor terbaik adalah berasal dari subkontraktor itu sendiri. Subkontraktor diundang untuk menawar proyek sebagai satu dari langkah awal dalam proses estimasi. Beberapa subkontraktor juga dapat lebih awal memberikan GCS, anggaran, atau cakupan mereka sebagai pemegang proyek hingga harga penawaran disempurnakan pada hari pelaksanaan penyelenggaraan. Selanjutnya, job site general condition. Biaya kondisi umum job site proyek bersifat khusus. Mengestimasi kondisi umum job site juga sulit dan berisiko karena kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek disebabkan estimasi kondisi umum job site bergantung pada durasi pelaksanaan. Sebenarnya sebuah jadwal internal diperlukan untuk mendukung persiapan estimasi kondisi umum job site. Proses untuk menyiapkan rangkuman jadwal kegiatan dapat memanfaatkan pengalaman masa lalu. Satu, estimasi jam kerja langsung. Dua, memasukkan dari pengawas atau lapangan proyek. Dan yang ketiga, tim proyek akan membuat jadwal secara kasar berdasarkan usulan jam-jam kerja, kompleksitas proyek, dan masukan awal subkontraktor tentang durasi dan pengiriman atau delivery barang. Jadwal yang telah disusun digunakan untuk mengembangkan durasi keseluruhan, memperkirakan administrasi site, dan menyewa peralatan untuk estimasi kondisi job site. Penting untuk diketahui bahwa durasi proyek sangat tergantung dari beberapa hal sebagai berikut. Satu, kondisi lokasi. Dua, kompleksitas proyek. Tiga, pengiriman material dalam jangka waktu lama. Keempat, cuaca yang diantisipasi. Dan yang kelima, tenaga kerja yang tersedia. Adapun rangkuman dari estimasi adalah sebagai berikut. Sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan suatu estimasi pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Bentuk rangkuman estimasi mirip dengan bentuk estimasi lainnya, harus disusun dan digunakan secara seragam. Konsistensi bentuk rangkuman estimasi penting untuk memberikan tim estimasi proyek ikhtiar cepat dan nyaman sebelum dan selama penyelenggaraan proyek atau pengerjaan proyek. Baik, sekian eh, pemaparan materi dari saya. Saya berharap semoga teman-teman mahasiswa semua dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan dan terima kasih untuk waktunya. Akhir kata saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.